Elektronik yang dipindah ke Dian Sandi itu adalah dokumen yang dia potret dengan kamera miring lagi. Dan kemudian orang yang mengubah, namanya Andi Aswan atau Joshua, itu yang melanggar 35. Karena dia dengan tujuan informasi elektronik atau itu dianggap seolah-olah data yang otentik. Padahal itu bukan data otentik. Nih contohnya, datanya. Data yang diunggah oleh Dian Sandi itu adalah data yang miring. Data yang tidak sesuai dengan data harusnya dilakukan oleh... Maaf, Bu. Boleh saya pegang dulu? Nah, ini. Ya, ini. Nah, jadi datanya adalah seperti ini. Datanya miring. Kalau datanya miring, itu datanya kemudian bukan data yang seharusnya dilakukan. Nih, entah. PDP. Ya. Supaya perkara itu tidak lagi ada di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kalau kita mau konsisten dalam aturan hukum. Tapi kalau Kejaksaan juga tidak konsisten, ya berarti buat apa kita punya KUHP baru? Buat aja kita punya KUHP baru, ya semuanya ditabrak. Hanya karena berlindung di balik kewenangan. Kewenangan itu ingat loh, kewenangan itu juga ada batasnya. Bukan kewenangan yang absolut, tetapi kewenangan by law. Ada aturan yang mengatur kewenangan itu supaya kewenangan itu tidak disalahgunakan. Oleh karena itu terhadap berkas perkara yang sudah lewat 14 hari, menurut kami tidak perlu lagi lah dikirimkan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Udah lewat batas waktunya 14 hari. Buat apa lagi sih? Berarti menunjukkan bahwa Polda Metro Jaya tidak profesional, tidak serius, dan tidak melaksanakan KUHP. Buat apa kita punya hukum yang baru kalau semua ditabrak? Pada akhirnya apa? Perkara ini hanyalah dagelan. Perkara ini hanyalah permainan yang dimotori oleh kepentingan orang-orang tertentu. Kita nggak tahu kepentingan siapa gitu. Ya, hanya karena kepentingan politik, semua aturan hukum ditabrak dan tidak ada kepatuhan dari aparat penegak hukum. Tidak ada compliance oleh aparat penegak hukum. Menurut saya itu kecacatan di awal 2026 pada saat KUHP dan KUHP baru diberlakukan. Itu Mas Roy dari saya. Mas Roy. Ya, sama seperti kemarin ya. Jadi restoratif justice-nya harus restorasi yang benar, bukan restoratif justice ala-ala Solo. Ya. Kayak gini nih, restoratif justice ala-ala Solo. Yang lain minum kopi, sementara ini nggak jelas, sementara yang lain diproses gitu ya. Jadi ini ala-ala Solo. Ya. Gitu. Solo apa? Ya nggak tahu. Ya. Pokoknya gambarnya adanya kayak gini. Itu ya teman-teman semua. Jadi itu tadi yang dikatakan Mas Gafur ya, soal ini persis sama kayak yang dikatakan orang dengan Pak Kas muncul tahun 2017. Berkas perkaranya gimana? Bolak-balik. Ya, ada tambahan dari Cukup. Mengingatkan bahwa awal yang mengajukan atau yang memposting fotokopi ijazah itu kan Dian Sandi. Ya, kenapa itu. dia tidak tersentuh sama sekali? Itu yang ketemu. Itu. Oke. Jadi sekali lagi ya, ini diingatkan bahwa apa? Awal ini kan kemarin datang tuh orangnya, ya diperiksa 2 hari yang lalu. Justru harusnya ketika dia diperiksa itu tidak lagi menjadi saksi lagi, tapi harusnya dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Karena orang yang memposting pertama kali itu adalah yang melanggar pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE ini bunyi pasalnya. Lihat bunyi pasalnya. Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun, dia kan awalnya melanggar hukum. Dia baru minta izin besoknya ya kepada orangnya menambah, ngurangi, melakukan transmisi. Siapa orang yang melakukan transmisi pertama kali ke X atau ke Twitter? Dian Sandi. Menghilangkan, memindahkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Terus dengan sengatan dengan memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dokumen kepada sistem elektronik. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Jadi saksi sidang gugatan ijazah Jokowi di PN Surakarta, Tifa Bonatua beberkan soal foto dan spesimen. Nah, sidang mengenai ijazah Pak Jokowi terus bergulir teman-teman di PN Solo. Dan seperti yang disampaikan di cuplikan video tadi, ya Roy Suryo menyinggung mengenai upload pertama Dian Sandi, karena dari upload Dian Sandi ini disitulah ya Roy Suryo CS ya berangkat melakukan penelitian, ya karena kata Roy Suryo bahwa ada ya foto ijazah Pak Jokowi sebelumnya, tapi tidak bisa itu diakses ya foto tersebut atau tidak bisa diteliti foto tersebut. Tetapi setelah ya Dian Sandi mengupload di media sosial teman-teman, maka disitulah bisa ya foto yang diupload katanya Dian Sandi itu bisa dilakukan penelitian, sehingga RRT, Roy, Rismond dan Tifa ya berangkat dari situ mulai melakukan penelitian terhadap ijazah yang diupload oleh Dian Sandi. Karena kan sebelumnya memang mereka sudah ada dugaan-dugaan dan keraguan di ijazah Pak Jokowi, hanya saja masih mereka belum yang melakukan
penelitian, ya, karena objek yang ingin mereka teliti tentunya masih belum ada, ya. Maka setelah Dian Sandi mengupload itu, maka ya objek penelitian mereka sudah ada, sehingga ya katanya bahwa sebenarnya, kata Roy Suryo ini, bahwa sebenarnya yang kena undang-undang ITE itu adalah Dian Sandi, karena dialah yang mengupload pertama, dan disitulah ya foto ijazah Pak Jokowi ya tersebar di seluruh Indonesia, kata Roy Suryo. Nah, di sini dikatakan bahwa sidang gugatan citizen lawsuit di Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah kembali bergulir. Bonatua Silalahi dan Tifauzia Tiasuma hadir sebagai saksi dari pihak penggugat. Nah, ternyata Bonatua dan Dr. Tifa ini, ya, dan bisa kita katakan bahwa empat mereka, ya, Roy, Rismond, Tifa, dan Bonatua, yang menjadi saksi ahli, ya, di dalam gugatan yang diajukan oleh citizen lawsuit itu. Dan ketika Roy Suryo jadi saksi ahli waktu itu, sempat ya kuasa hukum Pak Jokowi menolak hal itu, tidak setuju hal itu, sehingga ketika ya hakim ya menghadirkan Roy Suryo, dan Roy Suryo memberikan pengetahuannya mengenai ijazah Pak Jokowi ini, teman-teman, maka selaku dari kuasa hukum Pak Jokowi bertanya kepada Roy Suryo, dan disitulah terjadi dan situ memanas, teman-teman. Kenapa? Karena Roy Suryo tidak menjawab apa yang ditanyakan oleh kuasa hukum Pak Jokowi, yaitu YB Irfan. Kenapa? Karena kata Roy Suryo, ya, karena YB Irfan atau kuasa hukum Pak Jokowi menolak dirinya ya sebagai saksi ahli. Jadi tentu ya kalau menolak ya tidak memiliki ya keharusan untuk menjawab pertanyaannya. Nah, ini semakin menarik ya, teman-teman, dan akhir-akhir ini ya mereka meminta juga supaya Pak Jokowi, ya, pihak dari penggugat ijazah Pak Jokowi, ya, Pak Jokowi bisa hadir di persidangan. Kenapa? Karena sejak awal persidangan sampai hari ini ya Pak Jokowi tidak pernah hadir di persidangan. Padahal ya kata dari penggugat ijazah Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi telah berjanji akan datang di persidangan membawa ijazahnya dan ditujukan ke hadapan publik. Karena kata Pak Jokowi bahwa itu adalah media Pak Jokowi untuk bisa mengungkapkan ijazahnya di hadapan publik. Nah, teman-teman, di sini dikatakan dalam sidang kali ini Tifauzia Tiasuma memaparkan penelitiannya terutama terkait foto di ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Dalam paparannya, Tifa menyebut tidak ada kemiripan antara foto ijazah dengan foto yang asli. Nah, di situ ya Dr. Tifa memaparkan bagaimana ya foto Pak Jokowi yang asli dengan foto di ijazah, ya. Dr. Tifa tidak menemukan ya kemiripan, sehingga katanya ini tidak mirip. Yang dijadikan pembanding adalah foto Jokowi saat menjabat wali kota Solo maupun gubernur DKI Jakarta. Ya, tentu ketika Pak Jokowi ya menjadi wali kota Solo, teman-teman, ya tentu Pak Jokowi masih muda, ya, dan tentu ya foto antara ijazah dengan Pak Jokowi sendiri ya tidak jauh berbeda, ya, dengan fotonya itu. Maka tentu disitulah kita bisa secara kasat mata bisa melihat perbedaannya. Memang sangat berbeda sekali, teman-teman, bahwa Pak Jokowi di foto ijazahnya itu menggunakan kacamata, kemudian Pak Jokowi berkumis. Nah, sedangkan di fotonya ya ketika menjabat sebagai wali kota Solo, maka dia tidak pernah memakai kacamata dan juga tidak berkumis. Nah, sementara itu Bonatua memaparkan soal spesimen ijazah yang telah diperolehnya
Ia juga menjelaskan kebijakan publik terkait keabsahan ijazah Jokowi yang disebutnya merugikan masyarakat. Sidang akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda tambahan bukti dari tergugat satu, yakni Joko Widodo. Nah, tentu ini teman-teman bahwa ini agenda tambahan bukti dari tergugat satu, yaitu Joko Widodo. Ya, apakah nantinya minggu depan Pak Jokowi hadir ya untuk bisa membantah seluruh argumen-argumen para penggugat ijazahnya ini? Ya, tentu itu juga yang diharapkan oleh para penggugat, ya, sehingga apa yang dilontarkan selama ini apakah memang benar atau bagaimana. Dan bukan hanya para penggugat juga yang menginginkan hal ini, ya, seluruh masyarakat juga menginginkan akan hal ini, ya, kehadiran Pak Jokowi di persidangan. Karena bagaimanapun itu ya sidang demi sidang dilaksanakan, ya, tapi Pak Jokowi yang dipermasalahkan tidak pernah hadir, ya, bagaimana ya ijazah itu bisa dibuktikan? Ya, Pak Jokowi saja tidak hadir, ya apalagi ijazahnya bisa hadir. Ya, tentu yang membawa ijazahnya itu adalah dirinya sendiri, ya, tidak mungkin orang lain. Dan tentu ya kalau tidak ada seizin dari Pak Jokowi, maka kuasa hukum juga tidak memiliki kewenangan untuk membawa itu. Nah, tentu kita menunggu bagaimana hasil dari persidangan di PN Surakarta ini atau Solo ini, teman-teman, dan kita mengharapkan supaya hakim bisa adil dalam mengambil satu keputusan, sehingga keputusan itu adalah keputusan yang benar dan tentu ya keputusan yang menyelesaikan permasalahan.